Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang aplikasi kapasitor pada sistem distribusi. Di sini kami beranggotakan Imam Erlin, Indra Mardika, dan saya sendiri, Kresna Pamungkas. Jadi outline dari materi yang akan kami presentasikan ada definisi, apa itu kapasitor bank, hubungan kapasitor, koreksi faktor daya, dan jenis instalasi. Kemudian ada justifikasi ekonomi, prosedur pemasangan, prosedur menentukan optimal, persamaan tetap, perilaku dinamis sistem distribusi. Yang pertama ada definisi kapasitor. Jadi daya semu adalah daya nyata dikali daya reaktif. Jika diibaratkan, daya semu itu merupakan segelas bir, di mana di bir tersebut ada minuman dan ada buih. Buih ini diibaratkan sebagai daya reaktif dan airnya ini diibaratkan sebagai daya aktif. Nah, daya reaktif ini daya yang kalau di segelas bir dia tidak dapat diminum, namun dia mengisi gelas bir tersebut. Selanjutnya, kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan muatan listrik. Jika dirumuskan, itu rumus kapasitansinya adalah Q per EC. Nah, C itu adalah banyaknya muatan yang dapat disimpan dalam tegangan pada kapasitor atau EC. Nah, di sini bisa kita lihat utility ini maksudnya utilitas atau perusahaan. Nah, di sini dia jika tidak menggunakan kapasitor, maka mempunyai daya reaktif yang besar. Itu tanpa kapasitor. Nah, jika dengan kapasitor, daya reaktif ini dapat ditekan nilainya menjadi lebih kecil, sehingga perusahaan tidak rugi. PLN sendiri menetapkan nilai faktor daya yang harus ada di perusahaan itu harus minimal 0,85. Nah, akibat dari mesin listrik ini yang dimana di dalamnya terdapat belitan yang menimbulkan daya reaktif menjadi besar, hal itulah yang harus dilakukan perusahaan-perusahaan untuk menekan nilai dari daya reaktif tersebut agar tidak besar dengan cara menambahkan kapasitor. Oke, selanjutnya ada kapasitor bank atau kapasitor bank. Kapasitor bank adalah kumpulan beberapa kapasitor yang dihubungkan secara seri atau shunt. Fungsinya memperbaiki nilai faktor daya akibat belitan pada mesin listrik. Nah, jadi bisa dibilang fungsi dari kapasitor bank ini untuk memperbaiki nilai faktor daya, di mana PLN menetapkan nilai minimal 0,85. Selanjutnya hubungan pada kapasitor. Yang pertama ada hubung seri. Kapasitor seri digunakan untuk mengkompensasi reaktansi induktif transmisi. Nah, dia ini kurang cocok di industri, dapat mengurangi drop tegangan, cocok untuk pembuatan subtransmisi baru. Nah, jadi hubung seri ini kurang cocok digunakan untuk memperbaiki faktor daya, namun dia mempunyai keuntungan dalam pembuatan subtransmisi baru. Dikatakan kurang cocok untuk memperbaiki nilai faktor daya karena hubung seri sendiri rumusnya 1/C total, di mana nilainya 1/, yang menyebabkan nilai C total ini menjadi kecil. Di sini dapat dilihat jika tanpa kapasitor faktor dayanya seperti ini, dengan tegangan drop dapat ditentukan dengan IR cos theta ditambah IXL sin theta. Nah, selanjutnya ada dengan kapasitor. Jadi jika dengan kapasitor ini timbul reaktansi XC. Jadi reaktansi XC ini yang menekan nilai reaktansinya yang sebelumnya hanya XL. Jadi setelah dipasang kapasitor, nilai XL ini dapat diperkecil dengan reaktansi kapasitor. Oke, selanjutnya ada hubung shunt. Kapasitor shunt dapat mengurangi arus sumber, dapat meningkatkan nilai faktor daya, dapat mengurangi drop tegangan, cocok untuk industri. Nah, semakin tinggi nilai kapasitansinya, itu semakin bagus untuk memperbaiki nilai faktor dayanya.
Karena rumusan ini dia mempunyai C total dengan menjumlahkan semua nilai C atau nilai kapasitansi. Nah, di sini ada tanpa kapasitor, rumusnya, rumus drop tegangannya IR kali R ditambah IX kali XL. Nah, jika dengan kapasitor, maka dia akan menimbulkan arus dan reaktansi yang baru yang akan menekan nilai reaktansi. Jadi di sini ada terdapat penambahan IC kali XL. Oke, selanjutnya masuk di contoh soal. Koreksi faktor daya. Asumsikan bahwa beban 700 kVA mempunyai 68% power factor. Faktor daya ditingkatkan sampai nilainya menjadi 92%. Tentukan A, faktor koreksi, dan B, ukuran kapasitor. Jadi, untuk menentukan faktor koreksi, kita harus melihat dari tabel. Jadi, tadi yang diketahui adalah 65% power factor dan ditingkatkan menjadi 92%. Oleh karena itu kita melihat di sini 92, desired power factor 92 dan originalnya 65. Karena tadi awalnya 65 ditingkatkan menjadi 92. Jadi 65 kita tarik sini sampai 92 berarti nilainya 0,74. Oleh karena itu berdasarkan tabel 8.1 nilai faktor koreksi adalah 0,74. Nah, untuk ukuran kapasitor sendiri, kita dapat menentukannya dengan rumus PL sama dengan SL kali cos theta. SL sendiri kita dapat menentukannya tadi dari soal. Ini bebannya 700 kVA. Oleh karena itu, langsung aja 700 kVA dikali 0,65. 0,65-nya ini didapatkan dari soal, karena dia mempunyai faktor daya awal 65%. Oleh karena itu, 700 kVA dikali 0,65. Dapat 455 kW. Nah, ukuran kapasitornya ditentukan menggunakan rumus PL dikali faktor koreksi. Faktor koreksi didapatkan 0,74 sehingga hasil akhirnya 336,7 kVAR. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Indra. Oke, perkenalkan nama saya Indra Mardika 0417 Di sini saya akan melanjutkan untuk bab selanjutnya. Bab selanjutnya adalah jenis instalasi parit kapasitor. Di sini ada beberapa jenis instalasi parit kapasitor. Yang pertama ada global compensation, terus yang kedua ada individual, terus yang ketiga ada group compensation. Nah, untuk yang pertama ini kita masuk ke global compensation dulu. Nah, metode ini kapasitor dipasang di induk panel. Arus yang turun dari pemasangan model ini hanya di penghantar antara panel MDP dan transformator. Nah, di sini global compensation sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk kelebihannya adalah pemanfaatan kompensasi daya reaktifnya lebih baik karena semua motor tidak bekerja pada waktu yang sama. Yang kedua, biaya pemeliharaan yang rendah. Adapun kekurangannya, yang pertama, switching peralatan pengaman bisa menimbulkan ledakan. Dan yang kedua, transient yang disebabkan oleh energizing grup kapasitor dalam jumlah besar. Yang ketiga, hanya memberikan kompensasi pada sisi atasnya atau upstream. Terus yang keempat adalah kebutuhan ruang. Selanjutnya yang kedua adalah group compensation. Nah, metode ini kapasitor yang terdiri dari beberapa panel kapasitor dipasang di panel SDP. Jadi ya dipasangnya secara grup. Nah, cara ini cocok diterapkan pada industri dengan kapasitas beban terpasang besar sampai ribuan kVA dan terlebih jarak antara panel MDP dan SDP cukup berjauhan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya yang pertama biaya pemasangan rendah, yang kedua kapasitas pemasangan bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Terus yang ketiga biaya pemeliharaan yang rendah. Adapun kekurangannya yang pertama perlu dipasang kapasitor bank pada setiap SDP atau MV-LV bus. Yang kedua hanya memberikan kompensasi pada sisi atas. Terus yang ketiga kebutuhan ruangan. Dan yang terakhir adalah individual compensation. Nah, dengan metode ini kapasitor langsung dipasang pada masing-masing beban. Khususnya yang mempunyai daya yang besar, cara ini sebenarnya lebih efektif dan lebih baik dari segi teknisnya. Adapun kelebihannya yang pertama meningkatkan kapasitas saluran supply. Yang kedua, memperbaiki tegangan secara langsung. Yang ketiga, kapasitor dan beban on atau off secara bersamaan. Terus yang keempat, pemeliharaan dan pemasangan unit kapasitor yang mudah. Nah, adapun kekurangan juga. Yang pertama, biaya pemasangan tinggi karena dipasangnya per individual atau secara satu-satu. Yang kedua, membutuhkan perhitungan yang banyak. Yang ketiga, kapasitas terpasang tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Dan yang keempat, terjadi fenomena transient yang besar akibat sering dilakukan switching on atau off. Nah,
Nah, di sini kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu justifikasi ekonomi kapasitor. Nah, justifikasi ekonomi kapasitor adalah manfaat ekonomi yang dapat diturunkan dari pemasangan kapasitor dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama itu kapasitas pembangkit yang dirilis. Jadi karena adanya pemasangan kapasitor dapat meningkatkan kapasitas pembangkit yang dirilis. Yang kedua adalah kapasitas transmisi yang dikeluarkan. Yang ketiga kapasitas gardu distribusi yang dirilis. Yang keempat kapasitas pengumpan yang dilepaskan. Yang kelima berkurangnya kehilangan energi. Dan yang keenam penurunan tegangan berkurang. Dan yang terakhir adalah peningkatan tegangan. Selanjutnya kita masuk ke lokasi pemasangan kapasitor atau tempat-tempat apa sih yang bagus untuk pemasangan kapasitor. Yang pertama, kita harus kumpulkan informasi sirkuit dan beban. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada dua hal berikut untuk setiap beban, kilovolt ampere, kilovar, kilowatt, dan faktor daya. Terus yang kedua, kekuatan sirkuit yang diinginkan. Yang ketiga, tegangan sirkuit pengumpan. Dan yang keempat, peta sirkuit pengumpan yang menunjukkan lokasi beban dan saat ini bank kapasitor yang ada. Oke, next. Nah, yang kedua, tentukan beban kilowatt feeder dan faktor daya. Yang ketiga, tentukan kilovolt ampere individu dan faktor daya untuk setiap beban atau kelompok beban. Dan yang keempat, untuk menentukan kilovar di telepon, gandakan beban individu atau kelompok beban dengan faktor reaktif masing-masing. Terus yang kelima, kembangkan nomograf untuk menentukan garis yang hilang dalam watt per 1000 kaki karena beban induktif yang ditabulasikan. Dan terus yang terakhir, siapkan profil tegangan dengan perhitungan tangan atau dengan menggunakan program komputer untuk profil tegangan dan analisis beban untuk menentukan tegangan rangkaian. Mungkin sampai sini aja penjelasan dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya membahas tentang prosedur menentukan optimal kapasitor. Pada sebab ini akan membahas tentang lokasi pemasangan kapasitor, di mana lokasi pemasangan kapasitor ini sebagai penerapan optimal kapasitor SAN pada pengumpan distribusi untuk mengurangi kerugian. Dapat dilihat dari gambar di samping ini, itu menunjukkan representasi yang realistis dari pengumpan yang berisi sejumlah segmen garis dengan kombinasi terkonsentrasi. Dan dari hasil tersebut itu dapat diasumsikan memiliki dua komponen, yaitu karena di fase atau komponen aktif saat ini dan disebabkan oleh out of phase atau komponen reaktif saat ini. Oke, selanjutnya pengurangan rugi akibat alokasi kapasitor. Dengan mengubah lokasi kapasitor, itu dapat memberikan pengurangan kerugian yang dapat dicapai. Dengan ukuran kapasitor bank tunggal tertentu, untuk rasio kompensasi kapasitor yang berbeda sepanjang pengumpan, untuk pola beban perwakilan yang berbeda. Ini bisa dilihat di gambar, misalnya beban T sama dengan 0 itu beban terdistribusi merata. Untuk T sama dengan 1 itu beban terkonsentrasi atau disamakan sambar beban. Untuk T lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 1 itu kombinasi dari beban terpusat dan terdistribusi secara merata. Untuk menggunakan nomograf ini itu hanya pada kasus-kasus tertentu. Nah, untuk pengurangan rugi akibat alokasi kapasitor, ada faktor-faktor yang harus diketahui. Yang pertama, asli kerugian akibat arus. Yang kedua, rasio kompensasi kapasitor reaktif. Yang ketiga, lokasi bank kapasitor. Next, selanjutnya di sini ada grafik dari pengurangan rugi akibat alokasi kapasitor, di mana di grafik ini beban pada segmen garis terdistribusi secara seragam dan rasio kompensasi yang diinginkan diasumsikannya 0,5. Dapat kita lihat pada 0,75 PU itu terjadi pengurangan kerugian maksimum. Nah, pengurangan kerugian yang terkait adalah 0,85 PU atau 85%. Jika bank terletak di tempat lain di feeder, bagaimanapun pengurangan kerugian akan kurang dari 85%. Dengan kata lain, hanya ada satu lokasi untuk setiap ukuran tertentu bank kapasitor untuk mencapai pengurangan kerugian maksimum.
Oke, selanjutnya di sini masih gambar grafik dari pengurangan kerugian sebagai fungsi dari lokasi kapasitor bank, di mana dapat dilihat nih bentuk grafiknya berbeda dikarenakan kapasitor rasio kompensasi untuk segmen garis dengan kombinasi beban terpusat dan terdistribusi secara merata divariasikan nilainya, nilai A-nya divariasikan, di mana yang atas itu nilainya setengah, yang di bawah itu nilainya 1. Oke, selanjutnya ini gambar grafik dari pengurangan rugi akibat alokasi kapasitor juga, di mana pengurangan kerugian bagi bank kapasitor yang diberikan dari berbagai ukuran dan terletak di lokasi yang optimal pada pengumpan dengan berbagai kombinasi dari jenis beban berdasarkan persamaan yang ada di bawah ini. Jadi berdasarkan persamaan yang ada di sini itu dapat menghasilkan gambar grafik seperti di samping. Oke, sekarang pindah ke subbab selanjutnya, yaitu persamaan tetap kapasitor. Nah, di mana di sini ada persamaan, di mana Q1 adalah konstanta untuk penghematan energi yang hilang, itu dikonversi ke dolar. Kedua adalah konstanta untuk penghematan daya yang hilang, mengkonversi ke dolar. KL adalah konstanta untuk mengkonversi jumlah tetap peringkat kapasitor untuk dolar. XI adalah lokasi dengan kapasitor PU, dan di sini ada 11 adalah jumlah total dari bank kapasitor. Dan ada FLD adalah faktor beban reaktif, ada CT adalah total tingkat kompensasi reaktif, ada C kecil di mana itu adalah rasio kompensasi kapasitor pada setiap lokasi, dan nilai A adalah rasio arus reaktif pada akhir segmen garis dengan aplikasi kapasitor. Oke, selanjutnya untuk persamaan kapasitor tetap ada beberapa aturan kardinal yang dapat diturunkan untuk aplikasi bank kapasitor. Itu yang pertama, lokasi kapasitor SAN tetap harus didasarkan pada beban reaktif rata-rata. Yang kedua, hanya ada satu lokasi untuk setiap ukuran dari bank kapasitor yang menghasilkan pengurangan kerugian maksimum. Yang ketiga, salah satu kapasitor bank besar dapat menyediakan hampir sebagai tabungan sebanyak 2 bank atau lebih kapasitor dengan ukuran yang sama. Yang keempat, ketika beberapa lokasi yang digunakan untuk kapasitor bank SAN tetap, itu bank harus memiliki rating yang sama untuk menjadi ekonomis. Yang kelima, untuk feeder dengan beban merata, di mana kapasitor bank yang tetap dinilai pada 2/3 dari total beban reaktif dan terletak di 2/3 dari jarak keluar pada pengumpan dari sumber, memberikan pengurangan kerugian sekitar 89%. Yang keenam, hasil aturan 2/3 sangat berguna ketika faktor beban reaktif yang tinggi, di mana hal ini dapat diterapkan hanya bila kapasitor SAN tetap digunakan. Yang ketujuh, pada umumnya, terutama pada faktor beban reaktif rendah, itu ada beberapa kombinasi dari kapasitor tetap dan beralih memberikan pengurangan kehilangan energi terbesar. Yang kedelapan, dalam situasi yang sebenarnya. Jadi dalam situasi yang sebenarnya mungkin sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk mencari sebuah bank kapasitor di lokasi yang optimal. Dalam kasus seperti lokasi permanen bank kapasitor, akhirnya menjadi suboptimum. Next, kapasitor tank pecah. Gimana dapat terjadi tangki kapasitor pecah ketika input total energi ke kapasitor lebih besar dari kekuatan amplop tangki untuk menahan masukan tersebut, sehingga tangki kapasitor tersebut bisa pecah. Dan masukan energi ini bisa terjadi seperti pada gambar yang di samping ini. Nah, gambar ini mempunyai karakteristik waktu kepecah untuk
200 kilovar dan kapasitor 7,2 kilovolt. Oke, selanjutnya metode yang digunakan untuk mendeteksi tangki kapasitor yang pecah. Saat ini ada banyak metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi pecahnya tangki kapasitor. Yang pertama itu dengan mendeteksi suara yang dihasilkan oleh pecahan kapasitor. Yang kedua, observasi asap atau uap dari tangki kapasitor pada saat terjadi pecahan. Yang ketiga, dengan pengamatan ultraviolet light yang dihasilkan oleh busur mendapatkan luar tangki kapasitor. Yang keempat, dengan pengukuran perubahan tegangan busur ketika tangki kapasitor yang dilanggarnya itu pecah. Yang kelima, deteksi penurunan mendadak tekanan internal. Jika terjadi penurunan mendadak tekanan internal, itu berarti kapasitornya telah pecah. Yang keenam, pengukuran distorsi yang dihasilkan oleh tekanan gas di dalam tangki kapasitor. Oke, sekarang masuk ke subbab selanjutnya, yaitu perilaku dinamis sistem distribusi. Next, di mana perilaku dinamis sistem distribusi ini mempunyai ciri-ciri perilaku dinamis. Yang pertama itu efek kesalahan dan tegangan pemulihan transien. Yang kedua, switching dan petir lonjakan. Yang ketiga, inrush dan cool out current transien. Yang keempat itu ada ferroresonance dan yang kelima ada harmonik. Oke, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari perilaku dinamis, yaitu ferroresonance dan harmonik. Yang pertama, ferroresonance. Apa sih ferroresonance itu? Jadi, ferroresonance merupakan fenomena osilasi yang disebabkan oleh interaksi kapasitor sistem dengan induktansi nonlinier dari transformator. Nah, di sini langkah-langkah pencegahan teknik sistem yang tepat pada tegangan yang lebih itu dapat dibuktikan dengan yang pertama, dengan flashover atau kerusakan arester petir. Yang kedua, transformator bersenandung dengan hanya satu fase tertutup. Yang ketiga, ada kerusakan trafo dan peralatan lainnya. Yang keempat, 3 fase pembalikan bermotor. Dan yang kelima, tegangan sekunder yang tinggi. Selanjutnya kita membahas harmonik pada sistem distribusi. Nah, di sini ada pengertian harmonik. Jadi harmonik adalah gangguan yang terjadi pada sistem distribusi tenaga listrik akibat terjadinya distorsi gelombang arus dan tegangan. Pada dasarnya, harmonik adalah gejala pembentukan gelombang-gelombang dengan frekuensi berbeda yang merupakan perkalian bilangan bulat dengan frekuensi dasarnya. Di sini dapat dilihat gambar dari contoh gelombang harmonik. Next, kenapa sih di sini kita ngebahas tentang harmonik? Jadi harmonik itu dapat mengakibatkan masalah operasional sistem tenaga. Nah, di sini ada beberapa masalah operasional yang paling penting yang disebabkan oleh harmonisa. Yang pertama itu mengakibatkan kegagalan bank kapasitor. Yang kedua, gangguan dengan kontrol liak dan pembawa saluran listrik. Yang ketiga, kerugian yang berlebihan dan pemanasan mesin induksi dan sinkron. Yang keempat, tegangan lebih dan arus berlebih pada sistem dari resonansi ke voltase harmonik atau arus di jaringan. Yang kelima itu mengakibatkan ketidakstabilan di elektrik kabel berinsulasi yang dihasilkan oleh voltase harmonik pada sistem. Selanjutnya, dari efek tadi itu tentu saja tergantung pada sumber harmoniknya, juga lokasinya pada sistem listrik, dan karakteristik jaringan yang mempromosikan propagasi harmonik. Nah, di sini ada banyak sumber-sumber harmonik, tapi secara umum sumber harmonik itu dapat diklasifikasikan sebagai
Yang pertama itu ada sumber harmonik sebelumnya dan sumber harmonik yang baru. Next, selanjutnya akan menjelaskan sumber harmonik sebelumnya. Nah, yang pertama itu gigi atau riak dalam bentuk gelombang tegangan mesin berputar. Yang kedua, variasi dalam celah udara keengganan lebih sinkron. Yang ketiga, flux distorsi dalam mesin sinkron dari perubahan beban secara tiba-tiba. Yang keempat, distribusi non-sinusoidal dari flux dalam celah udara dari mesin sinkron. Yang kelima, transformer magnetizing arus. Yang keenam, non-linear jaringan dari beban seperti rectifier, inverter, tukang las, tungku busur, pengendali tegangan, konverter frekuensi, dan lain-lain. Itu merupakan sumber-sumber harmonik sebelumnya. Selanjutnya untuk sumber harmonik baru, yang pertama tindakan konservasi energi, yang kedua perangkat kontrol motor seperti kontrol kecepatan untuk traksi, yang ketiga tegangan tinggi DC konversi daya dan transmisi, yang keempat interkoneksi angin dan tenaga surya konverter dengan sistem distribusi. Yang kelima ada kompensator statis VAR yang sebagian besar lebih digantikan kondensor sinkron sebagai terus sumber variabel VAR. Yang keenam itu pengembangan dan penggunaan yang berpotensi. Yang ketujuh potensi penggunaan perangkat konversi energi langsung. Nah, ini merupakan penyebab dari adanya sumber harmonik baru. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.